Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024-2025. Perkenalkan, nama saya Umi Kholisna SPD. Saya salah satu guru GPAI dari SDN Beringin 2, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan dari jurusan PAI di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 240311700725. Pada hari ini, Kamis, tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kelas 4 dengan mengangkat tema mengenal sholat duha dengan menggunakan model pembelajaran DBL atau Different Based Learning. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan serta kefahaman ilmu oleh Allah. Coba salah satu mimpin doa. Siapa? Tadi, oh ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik. Hari ini sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak berangkat? Ada? Nah, kita doakan kalau ada yang tidak berangkat, mungkin lagi sakit, semoga cepat diberikan kesembuhan. Baik, di sini sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita merefresh otak dulu. Nah, coba kita nyanyikan bersama-sama lagu Garuda Pancasila. Bisa? Bisa. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila, rakyat adil makmur, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Nah, baik. Nah, coba di sini Bu Guru mau tanya, apakah anak-anak di kelas 4 ini semuanya memiliki cita-cita? Punya. Coba sebutkan apa saja. Pengen jadi apa besok kalau besar? Ada yang jadi dokter, jadi apa? Polwan, jadi apa lagi? Guru, apa lagi? Tentara, ada lagi? Polisi, ya. Semuanya cita-citanya hebat, bagus. Nah, supaya bisa meraih cita-citanya, maka harus apa? Harus belajar. Dari kapan? Nah, dari sejak kecil sampai sekarang, sampai besok kalian bisa meraih cita-cita. Makanya kalau sedang belajar tidak boleh apa? Malasan. Harus bersungguh-sungguh. Nah, baik. Nih. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Tentang sholat tahajud. Apa itu sholat tahajud? Ada yang masih ingat? Apa? Pengertian dari sholat tahajud masih ingat? Sholat yang dilaksanakan pada sepertiga malam. Terus apa? Nah, paling sedikit rakaatnya berapa? 2 rakaat. Yuk coba diulangi lagi. Apa pengertian dari sholat tahajud? Sholat sunnah yang dilaksanakan pada sepertiga malam dan rakaatnya
paling sedikit 2 rakaat. Nah, itu materi yang kemarin yang sudah kita pelajari. Nah, coba kita kaitkan dengan materi yang sekarang. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, coba Bu Guru tanya dulu untuk mengetahui kemampuan awal kalian dulu. Nah, apa sih keistimewaan dari sholat itu? Coba, siapa yang tahu? Apa tadi? Keistimewaan dari sholat itu apa? Apa? Dapat pahala, apalagi? Doanya dikabulkan, apalagi? Iya, mendapat perlindungan dari Allah. Nah, bagus. Ternyata sudah tahu keistimewaan dari sholat itu apa. Nah, terus selanjutnya, nah kenapa sih umat Islam itu harus sholat itu kenapa? Ya, karena perintah dari Allah. Apalagi? Ya, sebagai rukun Islam yang kedua. Nah, apalagi? Nah, kewajiban dari semua umat Islam. Nah, jadi yang semuanya beragama Islam wajib melaksanakan sholat. Nah, di sini hari ini kita akan belajar tentang sholat sunnah yang namanya sholat duha. Nah, di sini kita mempunyai 2 tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama kalian nanti bisa menjelaskan apa sih dari maknanya sholat duha itu apa. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan aturannya bagaimana, ketentuannya bagaimana, tata cara melaksanakannya bagaimana, hal-hal yang membatalkan termasuk juga dalam keutamaan dalam sholat duha. Nah, kompetensi ini penting untuk bisa kita capai. Nah, kenapa? Supaya wawasan kita menjadi luas, ilmu kita menjadi semakin tambah banyak. Yang kemarin belum tahu, sekarang menjadi tahu. Nah, garis besarnya atau poin pentingnya yang bisa kita pelajari hari ini adalah apa tadi? Coba diulangi. Pertama, kalian bisa mengetahui apa? Maknanya atau pengertian dari sholat duha. Terus apa lagi? Kalau sebelum sholat duha, kalian bisa tahu apanya? Tata caranya, aturannya apa sih sebelum sholat duha itu. Nah, terus kalian juga jadi tahu apa hal-hal yang membatalkan sholat duha. Yang terakhir kalian bisa apa? Bisa menjelaskan atau bisa memahami tentang keutamaan dari sholat duha. Nah, baik. Bisa dipahami apa yang harus kita capai hari ini? Bisa? Bisa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan yuk disimak. Kita akan belajar fikih materi sholat duha. Mari kita simak materi berikut. Materi yang pertama, pengertian sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 sejak terbitnya, kira-kira pukul 6:30 atau 7 hingga sebelum waktu zuhur. Jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Sholat duha dikerjakan setiap 2 rakaat salam. Sholat duha dikerjakan secara munfarid atau sendirian. Sholat duha hukumnya sunnah muakkad. Sunnah artinya jika kita kerjakan akan mendapatkan pahala. Namun jika kita tinggalkan tidak berdosa. Sedangkan muakkad artinya sangat dianjurkan berbuat. Dari video yang sudah kalian simak tadi, penjelasan tentang mengenai sholat duha dari awal hingga akhir, mungkin ada yang mau bertanya, ada materi yang belum dipahami atau kurang jelas? Ada? Oh iya, apa Mesya? Oh iya, hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, apa sih hal-hal yang membatalkan sholat duha itu? Coba, ada yang bisa bantu jawab? Nah, ya, buang angin atau kentut apalagi? Sambil makan apalagi? Nah, tengok-tengok apa? Iya, buang air kecil secara sengaja karena kebelet pipis. Ada lagi? Apa? Ya, sambil tertawa. Kalau sholat kok sambil tertawa, berarti sholatnya jadi batal. Berarti ada banyak hal yang bisa membatalkan apa? Sholat, membatalkan sholat duha terutama. Begitu, Maisha, bisa dipahami? Bisa. Yang lain juga bisa memahami? Bisa. Sudah tahu ya hal-hal yang membatalkan sholat duha itu apa saja. Nah, baik anak-anak, perhatikan. Di sini kita akan masuk pada pengerjaan tugas. Nah, di sini pasti di kelas 4 ini banyak sekali keragaman yang ada. Dimulai dari 1, cara berpikirnya.
kemampuannya, terus cara mengerjakan tugasnya bagaimana. Mungkin di sini ada yang ketika hanya melihat pas dijelaskan, kalian langsung bisa paham. Nah, hanya dengan melihat itu namanya visual. Nah, ada juga yang harus mendengar tapi juga harus melihat. Nah, itu namanya audio visual. Nah, ada juga yang harus seperti itu cara memahami pelajarannya. Nah, yang ketiga ada juga yang sambil bergerak terus. Nah, meskipun tubuhnya itu bergerak, nah, tapi telinganya ternyata mendengarkan masuk ke dalam otaknya. Mungkin seperti itu cara bekerjanya sambil gerak. Nah, ternyata otaknya menangkap. Nah, jadi ada bermacam-macam bagaimana anak-anak di kelas 4 ini memahami pelajaran yang disampaikan. Ada yang pertama tadi hanya dengan melihat saja. Yang kedua dengan mendengar dan melihat. Ada juga yang dengan sambil bergerak. Nah, di sini ada tiga kemampuan. Pertama ada visual, yang kedua audio visual, yang ketiga adalah kinestetik. Nah, hari ini kita belajarnya akan secara berkelompok. Nah, nanti berkelompoknya sesuai minat belajar kalian ini. Nah, supaya Bu Guru mengetahui, nah kalian lebih tertarik pada yang mana. Nah, di sini Bu Guru akan membagikan kertas, nanti kalian isi. Nah, kira-kira minat kalian sesuai yang mana? Nah, kalian pilih sesuai yang mana kalian pahamnya. Milih satu dari ketiga ini. Paham? Paham. Ini Bu Guru bagikan dulu, silahkan diisi ya. Sesuai minat belajar kalian. Nah, baik. Ya, silakan diisi 1 menit ya. Selesai langsung dikumpulkan supaya Bu Guru tahu kalian termasuk dalam kelompok yang mana. Baik, silakan diisi dulu. Ya, yang sudah nanti Bu Guru ambil. Sebentar, menunggu temannya yang belum. Sudah? Sudah, yuk coba Bu Guru ambil ya. Iya, mana? Mana punyanya? Oh iya. Nah, baik. Ternyata di sini ada beragam ya. Nah, ada yang mengisi visual, audio visual, dan kinestetik banyak sekali. Nah, kita akan berkelompok sesuai dengan nama kelompok. Nah, sesuai dengan yang kalian minati. Nah, di sini kita akan membentuk 3 kelompok. Nanti yang sama, nah kalian berkelompok. Nah, nanti ada 3. Pertama ada kelompok visual, yang kedua ada audio visual, yang ketiga kinestetik. Nah, kita bagi menjadi 3 kelompok. Nah, yuk sekarang silahkan berkelompok. Nah, cari nama yang sama dengan kalian. Ya, baik anak-anak sudah berkelompok sesuai dengan minat belajarnya ya. Nah, di sini terbagi menjadi 3 kelompok. Nah, nanti kalian akan bekerja sama dengan kelompoknya yang sesuai dengan minat belajarnya. Coba Bu Guru di sini cek dulu. Dari kelompok visual tunjuk jari. Oh iya, ada berapa anggotanya? Ada 6. Baik nih Bu Guru berikan tanda nama kelompoknya dipasang. Nah, biar kelihatan ini kelompok apa ya. Nah, coba sekarang dari kelompok yang kedua audio visual tunjuk jari. Oh iya, yang depan ada berapa anggota ini? Ada 5. Baik, di sini Bu Guru bagikan nama kelompoknya. Nah, taruh di
depan sini biar kelihatan nama kelompoknya. Yang terakhir kelompok kinestetik mana? Ya, ada berapa orang? Ada 5. Baik, di sini Bu Guru berikan nama kelompoknya. Nah, taruh di sini biar kelihatan. Nah, sudah ya sekarang. Nah, perhatikan. Nah, di sini Bu Guru akan bagikan lembar kerja yang nanti kalian gunakan untuk mengerjakan tugasnya. Nah, jadi per kelompok nanti tugasnya berbeda-beda. Nah, ini Bu Guru bagikan kelompok visual. Ini lembar kerjanya. Audio visual dan kinestetik. Nah, ini. Nah, semuanya sudah menerima lembar kerjanya ya? Sudah? Sudah. Nah, baik, di sini Bu Guru akan menjelaskan alur pembuatan tugasnya atau langkah-langkah mengerjakan tugasnya. Nah, kalian harus mulai dari mana dulu? Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan dulu tugas yang akan dilaksanakan oleh tugas dari visual, kelompok visual. Nah, di sini kalian nanti akan membuat produk atau membuat tugas yang namanya mind mapping. Nah, nanti kalian kerjakan. Nah, dari materi yang sudah Bu Guru jelaskan tadi, dari mengenal sholat duha maknanya tadi apa, hingga terakhir hal-hal yang membatalkan sholat duha tadi. Nah, nanti kalian buat di dalam karton yang besar. Nah, nanti kalian boleh menghias di situ. Nah, kalian buat hiasan, terus kalian buat apanya? Nah, mind mappingnya, peta konsepnya mengenai materi. Nah, paham? Paham. Baik. Dari kelompok audio visual, coba Bu Guru jelaskan alurnya nanti yang akan kalian kerjakan. Nah, kelompok audio visual, nah nanti kalian tugasnya adalah membuat role play. Role play itu artinya bermain peran. Nah, misalnya nanti Rizky, nah membuat soal, nanti Mesya yang membuat jawabannya. Nah, nanti ditulis di lembar kerja yang sudah Bu Guru berikan. Nah, nanti gantian. Nah, ketika nanti maju, gantian ada yang memberikan soal, ada yang menjawab, nanti gantian per kelompok. Paham? Paham. Baik, dari kelompok kinestetik, coba Bu Guru jelaskan alurnya. Nah, kelompok kinestetik, nah identik dengan bergerak. Nah, kalian kalau bekerja sambil bergerak. Nah, di sini Bu Guru jelaskan nanti alur yang akan kalian kerjakan. Pertama, kalian membuat tepuk sholat duha. Nah, itu nanti yang memuat dari materi mengenal sholat duha tadi. Nah, bisa mengenai waktunya kapan, terus hal yang membatalkan, terus rokaatnya berapa. Nah, nanti kalian buat kreasi. Nah, tepuk yang menarik. Nah, yang satunya lagi, kalian mempraktekkan gerakan sholat duha. Nah, misalkan nanti Aqua, nah, misal bekerja sama dengan Hafiza. Nah, Hafiza minta tolong nanti dipraktekkan. Nanti sambil melihat gambar yang sudah ada di dalam LKPD. Nanti kalian kerjakan secara bersama-sama. Gitu. Paham ya? Paham. Nah, baik. Perhatikan semuanya anak-anak. Perhatikan. Yo, perhatikan dulu. Nah, di sini Bu Guru akan memberikan batasan waktu untuk kalian mengerjakan tugasnya. Nah, waktunya sekitar 15 hingga 20 menit. Nah, bisa ya? Bisa? Bisa. Kira-kira dari penjelasan Bu Guru tadi ada yang masih mau ditanyakan? Cara mengerjakannya, alurnya bagaimana? Masih ada yang bertanya? Tidak. Baik, kalau tidak ada silakan mulai dikerjakan secara berkelompok. Yo, silakan dikerjakan. Ya, kelompok role play. Nah, siapa yang bertugas membuat soal? Siapa? Mesya. Yang mencari jawabannya siapa? Rizky. Oh iya. Silakan dikerjakan, lalu ditempel di lembar kerja yang sudah disediakan. Nah, yuk coba saling bekerja sama. Soal dan jawaban jangan sampai terbalik ya. Diurutkan. Nah, bisa?
dulu sambil diberi hiasan. Nah, sama saling membantu ya. Nomor 2. Kalau nomor 2 langsung kita lihat. Sini. Ya, baik anak-anak sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah. Kira-kira gimana? Sudah selesai per kelompok? Sudah. Visual? Sudah. Audiovisual? Sudah? Sudah. Dari kinestetik juga? Sudah. Bu Guru tugaskan kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Nah, nanti per kelompok maju ya, satu-satu. Coba sekarang Bu Guru panggil kelompok dari visual, silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan. Baik anak-anak, di sini kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusinya. Mohon diperhatikan, disimak ya. Silakan kelompok pertama atau kelompok visual untuk membuka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul mapping tentang mengenal sholat duha. Sholat duha adalah salah satu sholat sunnah yang dilaksanakan pada waktu pagi hari, khususnya setelah matahari terbit hingga sebelum waktu zuhur. 2. Buang angin, buang air kecil atau besar, atau tertidur lelap, berbicara atau berdialog, makan dan minum dengan sengaja, bergerak tidak wajar, saling mengganggu teman, menambah rakaat dengan sengaja, menghadap selain kiblat, tertawa. 3. Sebutkan keutamaan sholat duha. Sholat duha menjadi pengganti sedekah untuk setiap sendi tubuh, membuat membuka pintu rezeki dan menghapus dosa yang telah dilakukan, mendatangkan ketenangan dalam hidup untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Sekian dari presentasi kami. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelompok visual atas presentasinya? Ada? Tidak. Ya, silakan ditutup. Ya. Dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Ya, baik, terima kasih untuk kelompok visual ya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, bagus ya. Sekarang dilanjut dengan kelompok audio visual. Nah, silakan mempersiapkan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audiovisual akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami bertema role play tentang sholat duha. Apa makna sholat duha? Sholat duha adalah salah satu sholat sunnah yang dilaksanakan pada waktu pagi hari, khususnya setelah matahari terbit hingga sebelum waktu duhur. Apa saja ketentuan dalam sholat duha? Waktu pelaksanaan. Waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat duha adalah sekitar pukul 7 hingga sebelum waktu zuhur tiba. Jumlah rakaat minimal untuk sholat duha adalah 2 rakaat dan maksimal adalah 8 rakaat. Niat sholat duha. Niat dapat dilakukan dengan membaca dalam hati atau secara lisan.
Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan? Duha menjadi pengertian sedekah untuk setiap sendi tubuh, membantu membuka pintu rezeki dan menghapus dosa yang telah dilakukan, mendapatkan ketenangan dalam hidup dan memperbaiki hubungan dengan Allah. Bisa diterima jawabannya? Bisa, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Baik, terima kasih untuk kelompok audiovisual yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kalian hebat. Nah, bisa bermain role play ya. Nah, sekarang gantian kelompok yang terakhir yaitu kelompok kinestetik. Silahkan maju presentasi untuk mendiskusikan apa yang sudah kalian kerjakan. Silahkan maju ke depan. Nah, baik, di sini ada kelompok kinestetik yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Mohon diperhatikan semuanya ya. Silahkan diawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berupa 1. Tentang tepuk sholat duha. Yang kedua, praktek gerakan sholat duha. Silakan dipraktekkan yang pertama dulu. Tepuk sholat duha. Sholat duha 2-12 rakaat. Berwudulah dan melaksanakan sholatnya. Siapa yang menjalankan akan dapat berkahnya. Mari semua kawan-kawan sholat duha. Sudah. Sekarang yang kedua. Mempraktikkan gerakan sholat. Ayo, coba siapa yang mempraktikkan? Baru 1. Coba Aqua. Nah, siapa yang mempraktikkan? Ferry, oh iya, sini kamu yang mempraktekkan sini. Kita lihat, nah, yo, yang pertama praktekkan, gitu ya, sini. Nah, di jangan situ temennya nggak lihat di sini. Nah, sini yo. Yang pertama berdiri tegak. Ya, berdiri tegak. Ini posisinya berdiri tegak. Yang kedua, Takbiratul ihram. nah, sambil dilihat itu gambarnya seperti apa. Nah, kami bilang Allahu Akbar. Terus yang ketiga, Bersedekap. dilihat dari. Nah, sambil bersedekah. Nah, yang keempat, lihat. Oh, nah, ya coba sambil dilihat. Nah, ini gerakan rukuknya. Nah, ini namanya gerakan rukuk. Terus yang kelima. Iktidal. Nah, itu dia sambil dilihat dari Sami Allahu liman hamidah. Ya, sekarang gantian ya, coba sini. Oh, sambil tengok ke sambil tengok ke kiri. Assalamualaikum. Ya, begini. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan? Bisa. Coba diulangkan gerakan rukuk. Oh iya. Mesya meminta temannya untuk mengulangi gerakan rukuk ya. Minta tolong dari coba dipraktekkan saja ke sana biar temannya lihat coba praktek rukuk. Nah, pasti tangannya ditutup. Terus posisinya lurus. Ya teman-teman yang belakang perhatikan kalau lagi rukuk posisinya seperti ini, tangannya berada di lutut, terus posisinya lurus seperti ini. Nah, posisi kepala dan ini punggungnya sama, gitu ya.
Nisha, bisa dipahami gerakannya? Sudah? Oke, silakan kembali ke situ. Nah, silakan ditutup. Ya, Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak kita evaluasi bersama-sama tentang tugas kelompok yang telah kalian buat dan presentasikan. Yang pertama, dari kelompok visual penampilannya sudah bagus, hanya saja kurang keras saat membaca. Untuk kelompok audiovisual penampilannya juga sudah bagus, hanya saja ada beberapa penjelasan yang kurang maksimal. Yang ketiga, kelompok kinestetik penampilannya juga sudah bagus, hanya saja masih ada gerakan yang salah. Namun untuk keseluruhan dari semua kelompok, penampilannya sudah bagus. Nah, coba mungkin ada yang mengalami kesulitan ketika mengerjakan atau pas presentasi? Ada? Ada? Tidak. Berarti semua materi bisa dipahami ya? Bisa. Baik, kita akan melakukan yang namanya ice breaking. Nah, biar apa? Otak kita fresh. Nah, apa yang kita pelajari bisa masuk. Nah, coba kita mulai ya. Sudah siap semuanya? Sudah. Yuk, 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Nah, coba kita ulangi lebih cepat ya. Nah, fokus, semuanya fokus ya. Nah, 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Ya. Baik anak-anak, terima kasih. Hari ini sudah memasuki di penghujung pembelajaran, sudah mengerjakan tugas, memperhatikan penjelasan presentasi dari temannya, juga dari Bu Guru. Nah, coba di sini kita akan melakukan yang namanya refleksi. Nah, refleksi itu apa? Nah, Bu Guru di sini punya 2 pertanyaan. Coba dijawab bareng-bareng ya. Nah, refleksi yang pertama yaitu coba bagaimana sih perasaan kalian ketika melaksanakan tugas hari ini dengan tugas yang bermacam-macam? Gimana perasaannya? Senang enggak? Senang. Kira-kira seru enggak proyek atau tugasnya? Seru. Nah, coba kita simpulkan dari yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama coba dari makna sholat duha. Apa maknanya? Maknanya apa? Sholat duha itu apa? Sholat ya, itu waktunya. Nah, coba sekarang ketentuannya. Nah, berapa paling sedikit itu? Berapa paling sedikit rokaatnya? 2 rokaat. Maksimal rokaatnya? 8 rokaat. Di sini Bu Guru ingin tahu. Nah, kalian benar-benar sudah paham apa belum? Nah, di sini Bu Guru punya soal evaluasi yang bisa kalian kerjakan untuk mengukur kalian sudah benar-benar paham apa belum. Nah, ini Bu Guru bagikan. Nih, ya taruh dulu. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan soal evaluasinya. Bu Guru beri waktu 10 menit ya. Nah, 10 menit silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan. Ya, dikerjakan. Lihat ini. Nah, sini, dikerjakan.
Ya, anak-anak waktunya sudah habis ya untuk mengerjakan soal evaluasinya. Bu Guru mohon satu kelompok perwakilan untuk mengumpulkan tugas dari teman-temannya. Coba kelompok visual, coba dikumpulkan ke depan. Ya, terima kasih. Baik, perhatikan semuanya. Nah, coba Bu Guru lihat di sini kira-kira sudah menjawabnya sudah betul apa belum ya per kelompoknya ini. Ya, baik, ternyata dari masing-masing kalian sudah banyak yang memahami dari soal evaluasi yang sudah Bu Guru berikan, banyak yang betul. Nah, tandanya berarti kalian sudah memahami dari yang sudah Bu Guru sampaikan. Ternyata soal evaluasinya mampu menjawab pertanyaan yang sudah kalian kuasai materinya tadi. Nah, baik. Di sini Bu Guru akan memberikan tindak lanjut. Nah, tindak lanjutnya apa? Kalian mempelajari materi tentang sholat Jumat. Nanti di rumah dipelajari ya. Nah, nanti di rumah kalian pelajari. Nah, besok kita pertemuan yang akan selanjutnya akan dibahas. Nah, pesan moral yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini apa? Apa? Pelajaran hari ini atau pesan moral yang bisa kita ambil. Kalau sholat tidak boleh apa? Sambil gojek. Terus apa lagi? Sholat yang khusyuk. Nah, terima kasih anak-anak hebat kelas 4 yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir, sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Marilah kita tutup pembelajaran siang pada hari ini dengan salah satu memimpin doa sebelum pulang. Silakan, siapa? Oh iya, Rizky. Silakan dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahi rabbil. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.